Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah Rumah Teteh karya dari Bri Story. Makin seru aja nih makin kesini ya. Dan buat teman-teman jangan lupa tanggal 13 Februari untuk film Rumah Teteh ini akan ditayangkan di seluruh bioskop yang ada di Indonesia serentak. Jadi wajib banget nih buat teman-teman yang penggemar horor nonton filmnya, pasti bagus banget ya. Saya juga pasti nonton nantinya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin suka baca bisa ini recommended banget nih buku-buku karya dari Bri Story, dan yang saat ini yang saya pegang adalah RHDPK. Rumah Teteh juga ada dan lain-lain masih banyak. Jadi buat yang suka baca ini recommended banget nih untuk dibeli, langsung aja di Shopee ada ya teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Bandung. Ketika semua berawal dari motor yang mogok. Rumah Teteh Part 4. Mimi dan Sisi, dua kakak beradik yang sangat berbeda sifat dan penampilannya, namun yang aku tahu mereka sangat rukun. Meski kadang timbul pertengkaran kecil selayaknya kakak beradik selama tinggal satu rumah, kami para penghuni pria tidak pernah melihat sifat-sifat mereka yang kurang berkenan. Keduanya adalah perempuan yang cukup baik dan punya toleransi tinggi antar sesama penghuni rumah. Sisi sebagai kakak adalah seorang perempuan cantik dengan penampilan modis, feminin, berkulit putih dan rambut hitam yang panjang selalu terurai. Sementara Mimi, perempuan tomboy yang selalu berpenampilan casual, berambut pendek, berkulit lebih gelap daripada kakaknya, selalu mengenakan celana jeans sobek-sobek dan kaos band metal. Aksesoris gelang dan cincin selalu menghiasi kedua tangannya serta mengenakan make up gotik. Sejak awal kenal, kami sudah cocok dengan mereka, sehingga tidak pernah ada percekcokan atau masalah yang pelik di antara kami semua. Semuanya berjalan dengan baik dan sewajarnya. Ketika sudah menyadari keberadaan Teteh, kami pun tidak pernah bercerita tentang kejadian-kejadian seram dan juga aneh yang kami alami kepada Memi dan Sisi. Tujuannya adalah agar mereka tidak menjadi ketakutan, karena kami khawatir mereka akan bercerita kepada orang tuanya. Toh, Teteh juga tidak pernah menampakkan sosoknya ketika Memi dan Sisi sedang berada di rumah. Namun, sebetulnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh keduanya dari kami, para penghuni pria rumah ini. Awal menginjakan kaki di Bandung, Memi dan Sisi tinggal satu kamar indekos di daerah Jalan Dipati Ukur selama 1 tahun lamanya. Meski umur Memi dan Sisi terpaut 1 tahun lebih sedikit, keduanya adalah satu angkatan di kampus yang sama tetapi berbeda fakultas. Akhirnya orang tua mereka, Tante Lucy dan Om Aan, memutuskan akan membeli rumah untuk tempat tinggal mereka di Bandung. Mendengar kabar itu, Memi dan Sisi sangat senang karena mereka bisa punya tempat tinggal sendiri di Bandung akan tercapai. Lalu mereka pun mencari-cari rumah yang cocok dan juga nyaman untuk mereka tempati. Tante Lucy dan Om Aan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka untuk memilih rumah yang akan dibeli, sehingga keputusan penuh ada pada Memi dan Sisi. Proses pencarian rumah tidak memerlukan waktu terlalu lama karena Rumah Teteh adalah rumah ketiga yang mereka temukan suatu hari. Memi dan Sisi berencana mengunjungi rumah yang akan dijual. Rumah itu terletak di sekitaran Jalan Cikutra dan merupakan rumah kedua sasaran survei mereka. Setelah tidak berminat dengan rumah pertama karena kondisinya yang kurang bagus, dengan menggunakan sepeda motor, mereka berboncengan menuju ke alamat rumah kedua tersebut. Rumah tersebut berlantai 2 dengan kondisi yang cukup bagus. Di lantai dasar ada 3 kamar, sedangkan lantai 2 hanya ada 2 kamar.
Letak rumah tersebut tepatnya di daerah Cigadung, salah satu daerah dataran tinggi di kota Bandung sehingga udaranya masih bersih dan segar. Setelah melihat-lihat rumah itu, Memi dan Sisi sudah tertarik dan ingin langsung memilihnya mengingat harga yang ditawarkan sudah diterima keduanya. Setelah selesai dan berbincang dengan pemiliknya, keduanya pun pulang. Orang tua mereka akan segera dihubungi untuk memastikan bahwa keduanya sudah mendapatkan rumah pilihan yang diinginkan. Di perjalanan pulang, Memi dan Sisi berbincang dengan senang dan antusias tentang rumah yang baru saja dikunjungi. Mereka yakin akan membeli rumah itu, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja motor mereka mogok tepat di salah satu jalan kecil di daerah Cikutra. Jalan itu bersih dan beraspal, meskipun kecil dan hanya bisa dilalui satu mobil saja. Mimi dan Sisi lalu mendorong motor mereka hingga berhenti tepat di bawah gapura kecil yang nampak sudah lusuh dan tua. Sisi agak kesal dengan mesin motornya yang tiba-tiba saja mogok, padahal seingatnya motor itu baru saja diservis. Aku jalan ke arah sana deh kak. Siapa tahu aja di sekitaran sini ada bengkel. Mimi berinisiatif untuk mencari bengkel. Setelah Mimi pergi, Sisi berdiri sambil memperhatikan sekitar. Jalanan itu sangat sepi, hanya sesekali orang melintasinya padahal hari masih sore cukup lama. Sisi menunggu Memi yang tak kunjung datang ketika ada perempuan yang berdiri di sampingnya dan menyapanya ramah. Perempuan itu berusia sekitar 30 tahunan, berwajah cantik, berambut panjang, kulitnya kuning langsat dan berpakaian baju panjang warna putih bermotif bunga. Sisi bahkan tidak menyadari kehadirannya. Keduanya lalu berbincang bahwa Sisi sedang menunggu Memi yang sedang mencari bengkel motor. Oh, begitu. Memangnya tujuan kalian mau kemana? Mau pulang teh, kami baru melihat-lihat rumah. Neng sedang mencari rumah yang mau dibeli? Tanya perempuan itu lagi dengan ramah yang dibalas anggukan oleh Sisi. Kalau mau lihat-lihat mah, itu ada rumah yang mau dijual, katanya sambil menunjuk ke arah rumah berjarak sekitar 30 meter dari tempat mereka berdiri. Rumah itu berpagar besi berwarna hitam dan bertembok putih. Itu rumah siapa? Rumah Teteh. Sisi penasaran. Itu ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Tertulis kok di tembok depannya, ucapnya tanpa menjawab pertanyaan Sisi. Kalau gitu nanti saya lihat-lihat rumahnya deh. Saya lagi nunggu adik saya datang dulu. Makasih infonya ya teh. Kemudian perempuan itu berjalan menjauh ke arah rumah yang ditunjuknya tadi. Kak, gak ada bengkel kak. Sepertinya kita harus dorong motornya jauh deh. Sekali lagi Sisi terkejut karena tiba-tiba Memi sudah berdiri tepat di sampingnya. Kak, tadi aku liatin dari jauh kakak kok kayak ngobrol sendirian. Aneh kakak nih. Ih, siapa yang bicara sendiri? Kakak itu tadi lagi ngobrol sama perempuan itu kok. Sisi menjawab sambil menunjuk ke arah perempuan yang baru saja bicara dengannya. Tapi sosok perempuan itu sudah tidak terlihat lagi. Cepat sekali dia menghilang. Padahal baru saja berbincang. Mana? Gak ada siapa-siapa di sini kak. Mimi makin penasaran. Mungkin dia udah masuk rumahnya, jawab Sisi meskipun ia sedikit bingung. Oh iya dek, tadi dia bilang kalau rumahnya itu akan dijual. Mau nggak kita lihat-lihat yuk? Sebentar aja, siapa tahu bagus. Nggak ada salahnya juga kan? Ucap Sisi sambil menunjuk salah satu rumah yang ada di sebelah kanan jalan. Sambil mendorong motor, mereka berdua berjalan mendekati rumah yang dikatakan oleh perempuan tadi. Rumah berlantai 2 dengan halaman cukup luas, meski terkesan agak kusam seperti sudah lama tidak ditempati. Rumah itu harus dicat ulang dan diperbaiki pada beberapa bagian, tapi struktur bangunannya masih tampak kokoh. Bagus ya dek rumahnya. Kakak tertarik deh. Kalau kamu gimana? Sisi langsung jatuh hati setelah melihat fisik rumah itu karena menurutnya letak rumah ini lebih dekat ke kampus dan juga lebih dekat ke keramaian dibandingkan dengan rumah yang terakhir mereka lihat. Mimi lalu mencatat nomor telepon yang terpampang di tembok depan rumah itu untuk menghubungi pemilik atau pengelolanya selanjutnya. Sisi mencoba-coba lagi menghidupkan motornya, tak membutuhkan waktu lama. Motor itu kembali berfungsi normal. Tanpa pikir panjang, mereka segera menaikinya dan berlalu dari tempat itu. Keesokan harinya,
Mimi dan Sisi datang kembali ke rumah itu sepulang kuliah. Sebelumnya, mereka telah menghubungi nomor telepon yang sudah dicatat kemarin sehingga mereka bisa berjanji bertemu. Sekitar pukul 7 malam, Mimi dan Sisi sudah berada di depan rumah itu dan menunggu pemiliknya datang. Rumah terlihat gelap gulita, tidak ada satupun lampu yang menyala. Tidak terlalu lama, sebuah mobil mendekat. "Perkenalkan, saya Trisno, pemilik rumah ini." Ini Neng Sisi ya," ujar bapak yang menaiki mobil tadi, seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan dengan logat Jawa yang kental, berperawakan tinggi dan berkumis, serta sebagian rambutnya tertutup uban. "Iya Pak, saya Sisi dan ini adik saya Memi." Sisi lalu mengulurkan tangan kepada Pak Trisno, kemudian mengajak mereka untuk memasuki rumah. Di dalamnya, Sisi dan Memi semakin jelas melihat suasana dan keadaan rumah. Debu tebal tampak menutupi hampir setiap sudut, seperti sudah lama tidak ditinggali. Walaupun begitu, udara di dalam rumah tetap nyaman dan sejuk, tidak terasa pengap seperti layaknya rumah yang sudah lama kosong. Rumah ini baru saya beli sekitar 6 bulan yang lalu, ketika kantor tempat saya bekerja menugaskan saya untuk memimpin kantor cabang di Bandung. Nah, rencananya saya memang akan ditempatkan di sini untuk waktu yang lama. Jadi, rumah ini untuk tempat tinggal saya dan keluarga. Loh, terus kenapa Pak Trisno menjualnya lagi? Kan belum lama Bapak membelinya. Sisi penasaran. Ini sekitar 3 bulan yang lalu ayah saya itu meninggal. Saya anak tunggal sehingga harus menemani dan merawat ibu saya yang sekarang tinggal seorang diri. Pada akhirnya saya meminta agar dipindahkan kembali ke Yogyakarta. Perusahaan juga sangat mengerti keadaan saya sehingga memenuhi permintaan saya agar dimutasi kembali ke kampung halaman. Kami sekeluarga sempat tinggal di rumah ini selama kurang lebih 2 bulan. Tapi kemudian anak dan istri saya kembali tinggal di Jogja, sedangkan saya masih di Bandung untuk membereskan pekerjaan dan tentu saja untuk menjual kembali rumah ini. "Tapi kenapa rumahnya tampak berdebu ya Pak? Seperti sudah lama tidak berpenghuni. Bapak tidak tinggal di rumah ini selama di Bandung?" Memi penasaran. "Setelah anak dan istri saya kembali ke Jogja, saya mengontrak rumah yang lebih kecil. Saya nggak bisa tinggal sendirian di rumah sebesar ini." Pak Trisno berusaha meyakinkan Sisi dan Memi. Penjelasan Pak Trisno memang agak membingungkan, meski Memi dan Sisi tidak terlalu peduli. Mereka lebih fokus melihat-lihat keadaan rumah yang menurut mereka sangat nyaman untuk ditinggali. Alasan lain mereka lebih menyukainya karena harga yang ditawarkan relatif jauh lebih murah dan luas tanah dan bangunan yang jauh lebih besar. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di lantai bawah, Pak Trisno mengajak Sisi dan Memi untuk melihat ke lantai atas. Tangga yang kokoh dibatasi tembok di kanan kirinya mengantarkan langkah mereka untuk tiba di lantai 2. Di ujung tangga, sebelum berbelok ke kiri, ada lukisan bunga-bunga berwarna-warni dan berukuran cukup besar. "Itu lukisan Bapak yang beli?" "Bagus lukisannya Pak." Memi bertanya mengenai lukisan yang tampak sudah kusam meskipun masih indah dipandang mata. Lukisan itu sudah ada sebelum saya membeli rumah ini. Pak Trisno menyukai lukisan itu sehingga dia tidak ingin menjual atau membuangnya. Sisi dan Memi jika menyetujui, ya lukisan itu memang bagus. Setelah melewati lukisan, tangga berbelok ke sebelah kiri dan hanya tinggal beberapa anak tangga lagi, mereka pun akan sampai di lantai atas. Ada sepasang kursi kayu jati berwarna gelap yang mengapit meja kayu berbentuk bundar. Di depannya ada lorong buntu yang lebarnya mungkin sekitar 10 meter. Di sebelah kanan lorong ada 2 pintu kamar yang akan menjadi kamar Sisi dan Mimi. Hanya ada satu kamar yang memiliki kamar mandi, tapi keduanya memiliki akses menuju balkon. Sisi dan Mimi sangat menyukainya karena mereka memang ingin punya kamar di lantai atas yang memiliki balkon. Pak Trisno sangat antusias menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sisi dan Mimi. Dia tampak sangat menginginkan agar mereka membeli rumahnya. "Sebelum kami, apa sudah ada yang pernah menawar rumah ini Pak?" tanya Sisi.
Oh ada beberapa, tapi semuanya nggak cocok harganya, Neng. Ya saya nggak bisa maksa juga toh, jawab Patrisno singkat. Mereka lalu kembali ke lantai bawah dan melanjutkan perbincangan. Patrisno tampak bersikap sedikit aneh. Ketika mereka berada di lantai bawah, dia selalu menghindar. Ketika Sisi dan Memi meminta untuk memasuki salah satu kamar yang ada di sebelah toilet paling depan. Kamar itu tampaknya berukuran paling kecil di antara kamar-kamar lainnya. Waduh, kamar itu kotor, bau. Nanti saja ya setelah dibersihkan, kalian berdua baru bisa lihat-lihat ke dalam. Kila Patrisno, Sisi dan Memi juga bercerita kepada Patrisno kalau nanti kamar-kamar di lantai bawah ini akan dijadikan kamar indekos, jadi mereka tidak akan tinggal sendirian di rumah itu. Tentu saja Patrisno menyambut baik usulan tersebut. Tolong dijadikan saja. Saya ini loh, sudah ingin cepat-cepat pulang ke Jogja. Saya jamin Neng sekeluarga gak akan kecewa dengan rumah ini. Patrisno menutup percakapan mereka malam itu ketika Sisi dan Memi berpamitan pulang. Beberapa hari kemudian, Om Aan dan Tante Lucy datang ke Bandung untuk membicarakan pembelian rumah mereka di Bandung. Setelah berembuk, keduanya pun setuju untuk membeli rumah yang diinginkan Sisi dan Memi. Kemudian mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah itu dan bertemu Patrisno pemiliknya. Tante Lucy dan Om Aan cukup puas melihat keadaan rumah setelah berkeliling memeriksa setiap sudutnya saat itu. Rumah sudah dalam keadaan bersih, sangat berbeda dengan pertama kali Sisi dan Memi datang berkunjung. Pak, rumahnya bersih sekali ya. Saya senang deh. Di beberapa sudut rumah juga tercium wangi bunga. Memangnya ada tanaman bunga ya di sekitaran sini ya Pak? Tante Lucy membuka perbincangan ketika mereka selesai berkeliling. Oh, memang ada beberapa tanaman bunga di taman belakang, Bu. Ditambah, tadi saya juga menyemprotkan parfum aroma bunga supaya segar aja. Patrisno berusaha meyakinkan Tante Lucy. Sisi melihat ada gelagat Patrisno yang aneh. Ketika menjawab pertanyaan ibunya, dia terlihat gugup dan gelagapan seperti kaget setelah mendengar komentar ibunya. Memang, Sisi dan Memi beberapa kali mencium samar-samar aroma wangi bunga di beberapa sudut ruangan. Wewangian yang Sisi dan Memi tidak tahu berasal dari jenis bunga apa, dan di taman belakang memang ada beberapa tanaman bunga meskipun tidak mengeluarkan aroma wangi seperti di dalam rumah. Baik Pak, sesuai keinginan anak-anak kami setuju untuk membeli rumah ini. Pertemuan berikutnya kita sudah bisa transaksi ya Pak. Surat dan dokumennya mohon Patrisno siapkan agar supaya transaksi berjalan lancar dan cepat selesai. Om Aan memberikan persetujuan untuk membeli rumah itu diiringi senyuman yang tak henti-hentinya mengembang. Patrisno tentu saja senang mendengarnya dan hanya mengangguk-angguk menyetujui yang disampaikan pembeli rumahnya. Beberapa hari kemudian, transaksi jual beli selesai dilaksanakan di hadapan notaris dan pihak berwenang lainnya. Om Aan dan keluarga dinyatakan sah sebagai pemilik rumah tersebut. Sisi dan Memi resmi menjadi penghuni di rumah baru mereka yang tak lain adalah rumah Teteh. Tidak membutuhkan waktu lama, Memi dan Sisi segera memutuskan untuk pindah ke rumah baru mereka. Sekitar 1 minggu setelah proses jual beli, mereka sudah pindah. Tidak dibantu oleh siapapun karena mereka bisa melakukannya sendiri. Selain itu, tidak ada perbaikan besar-besaran di rumah itu. Patrisno sebelumnya telah melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sebelum proses jual beli selesai, sehingga kemudian Sisi dan Memi tinggal menempatinya saja. Saat itu, Sabtu sore, Sisi dan Memi selesai mengangkut-ngangkut semua barang mereka dan sudah berada di tempat masing-masing. Meski belum terlalu rapi, namun sudah cukup bagi keduanya untuk bisa bermalam di rumah baru. Sejak awal, mereka memutuskan untuk menempati lantai atas dengan 2 kamar dan menghadap balkon memanjang di depannya. Lantai bawah dibiarkan tetap kosong sampai ada penghuni menempatinya sebagai tempat indekos. Lantai atas hanya memiliki 1 toilet yang terletak di dalam salah satu kamar, yaitu kamar Sisi. Itulah alasannya ukuran kamar Sisi ini lebih besar daripada kamar Memi. Sekitar pukul 8 malam, Sisi beristirahat dengan duduk-duduk di balkon depan kamarnya, sementara Memi sudah berada di kamarnya sejak selepas maghrib dan tidak terlihat lagi.
Pemandangan dari balkon memang cukup bagus karena posisi rumah yang sedikit lebih tinggi daripada bangunan lainnya sehingga membuat sudut pandang dari sana sangat luas dan jauh. Sisi sangat menikmati waktu istirahatnya sambil duduk-duduk santai membelakangi kamar, mengangkat kaki dan ditemani secangkir teh hangat. Brak! Tiba-tiba saja suara pintu tertutup dari dalam kamar membuyarkan lamunan Sisi. Memi, bikin kaget aja deh. Gerutu Sisi yang mengira jika Memi memasuki toilet yang ada di dalam kamarnya. Suasana pun kembali hening. Tidak terdengar suara apapun dari dalam toilet. Lama banget sih Memi di toilet. Gumam Sisi setelah beberapa saat Memi tidak keluar juga. Sejurus itu wangi bunga tiba-tiba menyergap penciumannya. Wangi bunga yang sudah mulai dihafal karena terbiasa menciumnya sejak baru datang tadi pagi. Sisi dan Memi beberapa kali mencium wangi yang sama. Seperti juga saat mereka pertama kali datang ke rumah ini. Sisi belum terlalu memikirkannya. Dia berpikir mungkin wangi bunga berasal dari halaman tetangga rumah. Tiba-tiba, ponselnya yang berada di atas meja berdering dan tertulis Mama pada layarnya. Selanjutnya, Sisi terlibat percakapan dengan mamanya. Sisi menceritakan kegiatannya dengan Memi sejak pagi untuk menyelesaikan acara pindah rumah. Tidak berapa lama, Memi muncul dan duduk di sebelah kakaknya. Kak, aku mau ngomong dong sama Mama. Sisi langsung memberikan ponselnya dan pembicaraan kemudian dilanjutkan oleh Memi. Dek, kamu di toilet lama banget sih? Sisi penasaran bertanya setelah adiknya selesai melakukan perbincangan di telepon. Aku nggak ke toilet kak, baru aja bangun. Terus langsung ke sini deh, karena dengar kakak lagi ngobrol sama mama. Sisi agak terkejut kala mendengar jawaban Memi, meski kemudian semua berlalu begitu saja, tidak terlalu difikirkannya. Keduanya malah asyik mengobrol hampir tengah malam. Ya, mereka memang selalu memiliki bahan perbincangan yang seru, seperti dua teman akrab yang baru bertemu. Sebelum ada penghuni rumah lain yang indekos di rumah mereka, Sisi dan Meme tetap berdua di rumah itu. Mereka mencoba semampunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Tanpa bantuan orang lain, suasana rumah yang makin lama semakin sangat nyaman membuat mereka semakin betah menempatinya. Seminggu kemudian, mereka mengadakan acara pengajian dengan mengundang para tetangga dan beberapa anak yatim dari panti asuhan yang tidak terlalu jauh dari rumah. Pada acara pengajian inilah Rudi mengetahui kalau rumah ini akan disewakan sebagai tempat indekos untuk sisa kamar kosong yang ada di lantai bawah. Rudi yang tinggal persis di depan rumah mereka datang memenuhi undangan pengajian mewakili keluarganya. Sisi dan Mimi terlibat perbincangan yang hangat dengan Rudi setelah pengajian. Selain berkenalan, Sisi dan Mimi juga banyak bertanya mengenai rumah barunya pada Rudi, terutama tentang keadaan rumah itu sebelum mereka tempati. Rudi menjawab pertanyaan mereka sebisa mungkin, tapi tentu saja beberapa informasi yang Rudi tahu tidak diceritakan kepada mereka karena tidak ingin membuat mereka ketakutan. Pada awalnya, Mimi dan Sisi berencana untuk menerima hanya penghuni wanita, namun Rudi menyarankan sebaiknya agar hanya menerima penghuni indekos pria saja. Alasannya, mereka berdua akan ada yang menjaga. Perbincangan kemudian tertuju dengan pembahasan tentang kami karena Rudi tahu kalau aku dan teman-teman sedang mencari rumah untuk dijadikan tempat indekos. Rudi memberikan rekomendasi yang baik tentang kami sebagai teman satu kampus yang memang sudah kenal lama. Setelah acara pengajian dan beres-beres rumah, Meme dan Sisi bersantai di balkon kamar mereka. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam. Perbincangan mereka diiringi gerimis kecil yang membuat udara semakin dingin. Ditemani teh hangat di tangan Sisi dan kopi di tangan Memi, saran Rudi tadi menjadi bahan perbincangan hangat dan kemudian menjadi pertimbangan mereka. Mimi setuju dengan Rudi karena kalau ada laki-laki di dalam rumah dapat menambah rasa aman, sementara Sisi masih merasa jika lebih baik wanita saja. Dengan pertimbangan wanita akan lebih cocok dengan mereka, namun pembahasan mereka belumlah tuntas karena keduanya merasa kantuk sehingga memutuskan untuk tidur.
Waktu tepat menunjukkan pukul 12 tengah malam, Sisi masih saja terjaga. Lampu kamar sengaja dibiarkannya menyala. Sisi memang tidak terbiasa tidur dalam keadaan gelap. Suara gerimis hujan masih terdengar dari luar dan malam semakin dingin terasa. Sisi tidak mendengar suara apapun dari kamar Memi yang mungkin sudah tertidur lelap. Siapa yang mengira malam itu menjadi malam yang tak akan pernah terlupakan oleh Sisi saat kali pertama dia bertemu dengan Tete di rumah itu. Seketika, Sisi mencium wangi bunga yang sudah sangat dikenalinya. Kali ini, untuk mengobati rasa penasarannya, Sisi beranjak dari tempat tidur dan mendekati pintu kamarnya. Dari balik pintu. Wanginya semakin jelas tercium perlahan. Sisi kemudian membuka pintu dan dia hanya melihat lorong depan kamar yang temaram. Lampunya tadi memang sengaja dimatikan saat masing-masing masuk ke kamar. Di lorong itu, Sisi mencium lagi wangi yang semakin kuat dan tajam. Semakin penasaran, Sisi melangkahkan kaki keluar kamar dan berjalan perlahan menuju tangga dengan mengikuti wewangian yang diciumnya. Langkah Sisi terhenti di depan dua kursi kayu di ujung lorong, seraya menoleh ke arah tangga dan melihat ke bawah. Tangga yang gelap membuatnya semakin penasaran. Dia pun menuruninya. Wangi bunga tadi masih tercium. Meski mulai samar, ketika tangga sudah berbelok ke kanan, Sisi dapat melihat ke lantai bawah yang gelap dan hanya secerca cahaya dari luar yang menerangi sebagian ruangan. Wangi bunga semakin menghilang saat Sisi berada di tengah tangga sehingga Sisi memutuskan untuk kembali ke atas. Di ujung tangga atas, wangi itu kembali muncul yang membuat Sisi menghentikan langkah. Penasaran untuk mengetahui sumbernya, Sisi berpikir keras untuk menemukan jawabannya. Dia pun kembali melangkahkan kaki untuk mengikuti wangi khas yang semakin lama semakin kuat. Kemudian lagi-lagi langkahnya terhenti dan ia tepat berada di depan pintu kamar Memi. Wanginya memang sangat kuat, berasal dari kamar Memi. Selanjutnya, Sisi memanggil-manggil adiknya dan tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, wangi bunga itu semakin kuat tercium, diiringi perasaan Sisi yang mulai tidak enak karena ada sesuatu yang tidak biasanya. Lalu, Sisi membuka pintu kamar Memi perlahan sehingga terbuka dengan lebar dan terlihat suasana kamar yang gelap. Beda dengan Sisi, Memi memang terbiasa tidur dalam kegelapan. Penerangan di dalam kamar hanya berasal dari cahaya yang masuk dari sela-sela jendela. Kembali, Sisi mendorong pintu agar terbuka lebih lebar. Sisi terdiam. Ia terpana, berdiri mematung setelah melihat di dalam kamar adiknya. Dia bukan saja merasa sangat ketakutan, melainkan terkejut setengah mati. Jantungnya berdegup kencang tidak karuan. Sisi melihat Memi yang tertidur lelap di atas tempat tidurnya dengan selimut yang nyaris menutupi seluruh badannya. Namun, yang membuatnya ketakutan dan terkejut, Sisi melihat sesosok perempuan yang berdiri tepat di samping tempat tidur Memi. Perempuan berambut panjang, berpakaian baju terusan warna putih bermotif bunga. Sosok itu hanya diam, berdiri menghadap ke tempat tidur seperti sedang memandangi Memi yang sedang terlelap dalam mimpinya. Meski cahayanya temaram, Sisi dapat melihat wajah perempuan itu dan mengenalinya. Dia perempuan yang pernah memberitahukan tentang rumah ini ketika motornya mogok saat mencari-cari rumah baru beberapa waktu yang lalu. Perlahan, sosok perempuan itu menoleh ke arah Sisi yang masih mematung dan tak bisa berbuat apapun. Perempuan itu tersenyum dengan wajah cantiknya tapi terlihat pucat. Beberapa detik, mereka saling berpandangan. Sisi memaksakan diri untuk tersenyum kepadanya, walaupun dia yakin sosok di hadapannya itu bukanlah manusia. Sisi ingin berteriak sekeras-kerasnya untuk membangunkan Memi, tapi tenggorokannya tercekat, tak bisa bicara. Kemudian, sosok perempuan itu seperti ingin berbicara untuk menyampaikan sesuatu. Sisi berusaha memahami apa yang hendak dikatakannya karena dia hanya dapat melihat gerakan bibirnya dan tidak mendengar suaranya. Beberapa detik kemudian, Sisi akhirnya paham apa yang dikatakan oleh perempuan itu.
Selamat datang. Diiringi senyuman yang tak pernah lepas dari bibirnya, Sisi masih diam tidak bergerak ketika secara perlahan perempuan itu menghilang dalam kegelapan kamar. Setelahnya, Sisi bergegas menutup pintu kamar Memi dan masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Memi yang masih terlelap dalam tidurnya. Malam itu, Sisi menghabiskan malam dalam ketakutan. Dia mengunci pintu dari dalam, menutup semua jendela, sedangkan lampu dibiarkan hidup sepanjang malam. Sepanjang malam itu, benaknya dijejali pertanyaan-pertanyaan. Siapa dia? Bukankah dia yang pertama kali memberitahukannya kalau rumah ini akan dijual? Dan kenapa ia mengucapkan selamat datang? Sampai akhirnya terdengar suara orang mengaji dari kejauhan dan perlahan membuatnya menjadi lebih tenang sehingga bisa terlelap. Sisi tentu saja tidak menceritakan kejadian malam itu kepada Memi. Dia tidak ingin adiknya menjadi ketakutan. Semua pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya pun tetap disimpannya rapat-rapat. Dia hanya berharap tidak akan lagi bertemu dengan sosok perempuan itu. Terlebih, dia berharap sosok itu tidak akan mengganggunya dan Memi. Namun siapa yang tahu kalau Memi ternyata mengalami juga hal yang sama dengan kakaknya itu pada saat yang berbeda. Sisi kemudian menyetujui usulan adiknya untuk menyewakan kamar-kamar di lantai bawah hanya untuk laki-laki. Alasannya, mereka akan bisa menjaga rumah ini seperti yang pernah Memi sampaikan. Memi menyambut dengan baik, lalu mengusulkan untuk segera menghubungi Rudi, tetangga mereka yang diketahui punya teman-teman yang sedang mencari tempat indekos bersama. Waktu itu, kondisi rumah sudah rapi dan bersih. Lantai bawah maupun atas, setiap ruangan sudah memiliki perabot masing-masing sehingga sudah siap untuk digunakan sebagai kamar indekos. Sebenarnya, Sisi punya pertimbangan lain. Dengan keputusannya untuk menerima hanya laki-laki, ia masih memikirkan pertemuannya dengan sosok perempuan di kamar Memi. Dia berpikir kalau penghuni indekos laki-laki akan membuatnya punya keberanian untuk tetap tinggal di rumah itu. Hanya saja pemikiran ini tetap disimpannya rapat, bahkan tidak disampaikan kepada Memi. Suatu hari, Memi baru saja pulang kuliah. Jadwal kuliah yang padat dan kegiatannya di luar kuliah memaksanya pulang hampir pukul 11 malam. Sesampainya di rumah, saat itu aku dan teman-teman belum pindah ke sana, jadi penghuninya masih Sisi dan Memi seperti biasa. Memi masuk melalui pintu depan, lampu halaman menyala dengan terang dan Sisi sudah berada di dalam rumah di kamarnya. Setidaknya itu yang Memi pikirkan. Setelah membuka pintu dan masuk, Memi duduk di sofa ruang tamu yang gelap untuk melepas sepatu. Secerca cahaya dari lampu halaman menerangi ruangan itu yang masuk dari sela-sela jendela. Sebelum naik ke lantai 2, Memi beranjak ke dapur lebih dahulu untuk mengambil air minum dan tentu saja dia melalui ruangan tengah dan ruangan makan seperti ruang tamu. Kedua ruangan itu juga dalam keadaan gelap dan hanya diterangi cahaya dari halaman belakang. Saat berjalan gontai melalui lorong tangga, Mimi mencium wangi bunga yang tidak asing lagi baginya. Tidak terlalu peduli, Mimi berjalan ke arah dapur dan langsung membuka lemari es untuk mengambil segelas air setibanya di sana. Cahaya dari lemari es membantunya melihat lebih jelas ke arah ruang tengah meski hanya sekilas. Mimi sempat melihat sesosok perempuan berjalan keluar dari kamar yang letaknya di sebelah kamar mandi. Tanpa berpikir panjang, Memi mengira jika itu adalah Sisi. Dari dapur, Memi segera beranjak ke lantai atas menuju kamar. Sekali lagi, wangi tadi kembali tercium sejak ia menginjakan kaki di lorong tangga. Kali ini, perasaan Memi mulai tidak enak karena wangi itu semakin tajam saat ia semakin dekat lantai atas. Ketika Memi sudah sampai di depan lukisan bunga yang ada di tengah lorong tangga, dia melihat seseorang sedang duduk di kursi yang letaknya paling dekat dengan tangga. Masih beranggapan bahwa yang dilihatnya itu adalah Sisi, Memi memanggil-manggil kakaknya itu meski tidak ada jawaban seperti yang diharapkannya.
Mencoba memastikan dan menyingkirkan keraguan yang sudah menyergap, Mimi tetap berpikir positif, namun rasa takut tiba-tiba memaksanya untuk mematung dan tetap berdiri di tempatnya meski sebetulnya beberapa langkah lagi Mimi sudah sampai di atas untuk mendekati perempuan itu berulang kali. Mimi memanggil, dia hanya bergeming tanpa suara di luar dugaan. Perlahan, perempuan itu menggerakkan kepalanya ke arah kiri dan memalingkan wajahnya ke arah lorong tangga tempat Memi berdiri. Di kegelapan ruangan, Memi yang hanya berjarak sekitar 2 meter dari perempuan itu, seperti yang sudah diduganya sejak tadi, perempuan itu bukanlah Sisi kakaknya. Perempuan itu tersenyum dan Memi tidak membalasnya, dia hanya terdiam seperti terhipnotis oleh semua yang dilihatnya pada saat itu. Perempuan itu lalu berdiri perlahan dengan baju panjang bermotif bunga. Ia melangkahkan kakinya ke arah ujung lorong kamar, kemudian menghilang dari sudut pandang tempat Memi berdiri. Memi tidak melanjutkan langkahnya. Ia bergegas turun saat sudah bisa menggerakkan lagi kakinya, lalu berlari menuju ke arah ruang tamu, membuka pintu depan dan pergi keluar rumah. Mimi merasa kalut dan di benaknya berkecamuk, siapa perempuan itu? Sedang apa dia duduk di situ? Di teras rumah, Mimi segera menghubungi ponsel kakaknya. "Kak, kakak di mana?" Mimi langsung menanyakan keberadaan Sisi. "Ah, kakak di rumah Tante Mai. Ponsel kamu nggak bisa dihubungin sih dari tadi. Kakak nggak berani sendirian rumah." Sisi menjelaskan keberadaannya. "Ya sudah, kakak di situ aja. Aku susul ke rumah Tante Mai sekarang juga." Memi bergegas menuju ke rumah Tante Mai yang berada di daerah Buah Batu. Di rumah Tante Mai, Sisi dan Memi terlibat perbincangan yang seru tentang kejadian yang baru saja dialami Memi. Kesempatan ini dimanfaatkan juga oleh Sisi untuk menceritakan pengalaman yang sama di rumah mereka. "Jadi, kakak udah pernah ngeliat perempuan itu ya?" "Udah beberapa kali, Dek. Dia itu orang yang sama yang kakak temuin ketika motor kita mogok waktu itu. Dan dia juga yang memberitahu kalau rumah itu akan dijual." "Ingat, kita sudah terlanjur meminta papa untuk membeli rumah itu. Mau gak mau, kita harus kuat menghadapinya." Aku yakin sih kita akan kuat dan berani. Kita itu gak boleh takut ya." Sisi berusaha meyakinkan adiknya agar tidak menyerah. Mereka merasakan kecemasan yang sama. Mereka khawatir jika sosok perempuan itu akan selalu mengganggu kehidupan mereka di rumah itu. Sempat juga terfikir untuk menceritakan kepada orang tua mereka, meski akhirnya Memi dan Sisi mengurungkannya. Keduanya lebih berpikir untuk menghadapinya, kemudian mencari jalan keluar terbaik. Ya, Sisi dan Memi bukanlah dua perempuan penakut karena mereka sudah cukup lama terpisah dari orang tua. Keduanya harus menghadapi bersama serta saling menguatkan dalam ketakutan dan kecemasan yang mungkin akan dirasakan selama mereka tinggal di sana. Saat libur panjang tiba, Sisi dan Memi pulang ke kampung halaman. Rumah yang baru saja mereka tempati dibiarkan kosong selama lebih dari 1 minggu. Sebelumnya, mereka sudah sempat berbincang dengan Rudy tentang hanya menerima penghuni laki-laki yang akan indekos di rumah mereka. Rudy berjanji akan segera menghubungi kami untuk memberitahukan informasi tersebut. Selanjutnya, aku dan Nandola yang datang untuk melihat-lihat keadaan rumah itu dan bertemu Tante Lucy sebagai pemiliknya. Ketika liburan berakhir, Sisi dan Memi kembali ke Bandung, sementara Om Aan dan Tante Lucy sudah lebih dahulu kembali ke Sumatera. Sebelumnya, mereka menyempatkan diri berada di Bandung karena ingin memeriksa sendiri para calon penghuni rumah mereka agar merasa yakin untuk bisa dipercaya tinggal bersama kedua anak mereka. Meski keadaannya sedikit berdebu, udara di dalam rumah tetap terasa sejuk seperti biasa. Sisi dan Memi baru saja tiba dan duduk-duduk melepas lelah di ruang tamu. Mengetahui keberadaan mereka, Rudy bergegas menemui keduanya untuk menceritakan bahwa teman-temannya sudah datang berkunjung untuk melihat rumah ini. Mereka kemudian merasa cocok dan hendak indekos di rumah ini. Begitu pula orang tua Sisi dan Memi sudah mengetahui dan juga merasa cocok dengan teman-teman Rudy. "Mungkin besok atau lusa mereka akan segera pindah ke sini. Itu kalau kalian berdua nggak keberatan," kata Rudy.
Iya mas, nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Mimi yang biasanya lebih banyak diam tiba-tiba saja buka suara. Ya sudah kalau begitu nanti saya kasih tahu mereka. Rudi menyetujui usulan Mimi lalu ia berpamitan pulang. Ya, Mimi ingin rumah mereka cepat terisi untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh dia dan kakaknya. Dia berharap tidak akan ada lagi kejadian menyeramkan kalau rumah mereka banyak penghuni nantinya. Sisi dan Meme menghabiskan sore hingga malam untuk membereskan dan membersihkan rumah pada waktu itu. Menjelang akhir 2007, Bandung sedang memasuki musim penghujan dengan intensitas hujan yang sudah mulai meninggi. Saat mendekati akhir tahun, mendung selalu saja menyelimuti sehingga jarang terlihat matahari dan udara menjadi semakin dingin. Keadaan itu membuat sebagian besar para penduduk malas untuk pergi keluar rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Begitu pula dengan Sisi dan Memi. Ya, malam itu mereka hanya duduk-duduk santai di balkon kamar mereka dengan ditemani secangkir teh panas untuk Sisi dan kopi hitam kesukaan Memi. Mereka berbincang seru sambil duduk di atas kursi kayu dan memandangi langsung pemandangan kota Bandung yang sedang diguyur hujan. Akhirnya selesai juga kita beresin rumah. Untuk kedepannya kita harus mencari orang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kita itu nggak bakalan kuat kalau harus ngerjain semuanya setiap hari. Memi membahas kegiatan mereka hari itu. Ya dek, nanti kita cari orang untuk bantu-bantu, sekaligus juga untuk mencuci pakaian anak-anak kos nantinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hujan yang tadi turun cukup deras mulai berubah menjadi gerimis. Meski udara terasa dingin, Sisi dan Meme belum juga beranjak masuk ke kamar masing-masing, namun tampaknya sudah tidak ada bahan perbincangan sehingga keduanya lebih banyak diam dan tenggelam dalam lamunan masing-masing. Sejurus, dengan kembali tercium wangi bunga, Sisi dan Meme saling berpandangan. Seraya meletakkan gelas masing-masing di atas meja, mereka berbarengan menoleh ke arah kamar, namun tidak terlihat apapun dari jendela kamar Sisi maupun Meme. Sisi kemudian mengajak adiknya untuk tidur bersama di dalam kamarnya yang disambut baik oleh Meme. Saat wangi tadi tercium semakin tajam, mereka hanya terdiam tanpa berani menoleh lagi ke belakang sementara gerimis kerap membasahi kota dan udara semakin dingin ditambah perasaan keduanya yang mulai cemas dan juga takut. Perlahan, wangi bunga semakin samar dan akhirnya benar-benar menghilang. Bergegas, keduanya masuk ke dalam kamar Sisi. Posisi tidur Meme merapat ke tembok, sedangkan Sisi terbaring di sebelahnya menghadap ke arah pintu. Lampu kamar dibiarkannya dalam keadaan menyala terang dan kedua pintu sudah dalam keadaan terkunci, baik yang menuju ke dalam rumah maupun yang menuju balkon. Gemericik gerimis masih terdengar dan menemani Sisi yang masih belum bisa terlelap. Pikirannya masih menerawang kemana-mana, sementara adiknya sudah larut di dalam mimpi dengan berbaring membelakangi Sisi. Waktu sudah hampir tengah malam. Sisi belum juga merasakan kantuk. Suasana sangat hening karena tetesan air hujan sudah tak terdengar lagi sesekali. Hanya ada suara motor melintas. Perasaan Sisi mulai terusik lagi ketika ia mencium wangi bunga yang sudah sangat dikenalinya yang lama-kelamaan semakin kuat. Sisi hanya bisa terdiam, mencoba menahan perasaannya agar tidak terlalu cemas dan juga takut. 1 jam sudah berlalu, wangi itu masih juga tercium. Sisi semakin ketakutan. Dia mulai berpikir kalau perempuan itu sedang berada di dekatnya. Ketakutan Sisi ini sangat beralasan. Sayup-sayup ia mulai mendengar suara dari luar kamar. Suara itu terdengar mengambang seperti antara ada dan tiada. Lalu Sisi mendengar suara orang tertawa normal. Bukan suara tawa cekikikan. Itu adalah suara tawa perempuan yang membuat degup jantung Sisi menjadi semakin tak beraturan. Ketika Sisi semakin ketakutan, Memi tiba-tiba bergerak membalikan badannya. Kakak dengar juga nggak? Meme berbisik pelan. Ya dek, Sisi menjawab juga dengan suara yang nyaris berbisik. Mereka hanya bisa terdiam di atas tempat tidur, tak berani melangkah keluar. Kemudian suara tawa itu berhenti dan suasana menjadi hening kembali. Tetapi
Wangi bunga tadi masih tetap tercium kuat yang membuat keduanya tetap terdiam membisu dan belum berani mengeluarkan suara sedikit pun. Di atas meja yang letaknya di pojok kamar, ada satu pajangan milik Sisi yang berbentuk ayunan beberapa pendulum besi dan bergantung berbaris. Pajangan itu, apabila salah satu pendulum berada paling ujung ditarik lalu dilepaskan, maka semua pendulum akan bertabrakan satu sama lain sehingga menimbulkan suara. Wangi bunga tadi semakin kuat tercium ketika pendulum itu tiba-tiba berayun sendiri dan bersuara nyaring memecah kesunyian. Aku takut, Kak. Meme berbisik pelan. Kemudian Sisi menggenggam tangan adiknya erat-erat. Pendulum itu terus berayun, beradu satu sama lain, lalu bergerak semakin pelan hingga akhirnya berhenti. Suasana kembali hening, membuat Sisi dan Meme bernafas sedikit lega. Walaupun keduanya belum berani bersuara apapun, tiba-tiba saja lampu kamar mati, membuat ruangan itu menjadi gelap gulita. Hanya sedikit cahaya dari lampu balkon yang masuk dari sela-sela jendela. Keduanya semakin ketakutan dan tetap berbaring tanpa berani berdiri atau menyalakan lampu kembali. Pendulum kembali bergerak dan bersuara dengan sendirinya. Meme menenggelamkan wajah ke tubuh kakaknya sambil memejamkan mata karena tidak berani melihat situasi yang mungkin terjadi di dalam kamar. Sisi kemudian melihat sesuatu yang membuat ketakutannya semakin bertambah-tambah. Di pojok kamar terlihat sosok perempuan yang berdiri tegak di sebelah meja yang terdapat ayunan pendulum di atasnya. Sosok berambut panjang menutupi sebagian wajahnya, mengenakan baju panjang bermotif bunga. Perempuan itu hanya diam berdiri sedikit menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Sisi yakin sosok itu yang sudah beberapa kali dilihatnya di rumah. Tangan Sisi semakin erat menggenggam tangan adiknya ketika sosok perempuan itu mulai mengangkat wajahnya. Akhirnya Sisi dapat melihat wajah perempuan yang berdiri hanya beberapa meter dari tempatnya berbaring. Sambil memperlihatkan wajahnya yang cantik dan terlihat pucat, ia tersenyum ke arah Sisi yang langsung dibalas juga oleh Sisi. Di tengah suasana yang cukup mencekam, keberanian Sisi pun muncul. Rasa takutnya lenyap begitu saja, berganti dengan keberanian yang menyeruak di dalam dirinya. Sisi melepaskan pegangan tangannya dari tangan Meme, lalu bangkit dari tidurnya. Kemudian ia duduk di pinggir tempat tidur. Dalam kerembangan cahaya kamarnya, perempuan itu tetap berdiri diam di pojok kamar dengan wajah yang masih tersenyum ke arah Sisi. Assalamualaikum. Sisi mengucap salam, tapi sosok itu tetap diam. Kami tahu kalau Teteh memang lebih dulu tinggal di rumah ini, tapi tolong jangan ganggu kami ya. Suara Sisi yakin dan membana. Tidak ada niat kami untuk mengganggu Teteh. Kita bisa hidup berdampingan di sini, tapi jangan saling mengganggu. Kami juga bisa marah loh Teh, ungkap Sisi. Beberapa hari ke depan rumah ini akan semakin ramai dengan penghuni baru. Tolong jangan ganggu mereka nantinya dan jangan membuat mereka tidak betah. Tolong ya Teh. Sisi menyampaikan isi hatinya dengan mantap. Kita berteman ya Teh. Sosok perempuan itu perlahan memiringkan kepalanya ke kiri dan matanya terlihat menatap ke arah Sisi, lalu tersenyum dan terlihat mengatakan sesuatu. Dengan suara pelan, perempuan itu berkata, "Berteman." Sosoknya perlahan menghilang dan akhirnya tidak terlihat lagi, diiringi wangi bunga yang juga perlahan ikut menghilang. Rasa takut Sisi benar-benar sudah lenyap, berganti ketenangan dan keberanian. Dia langsung berdiri dan menyalakan lampu. Teteh udah pergi dek, sekarang kita bisa tidur dengan tenang. Sisi menenangkan adiknya yang masih terlihat ketakutan. Setelah itu, keduanya tertidur dengan tenang sampai pagi menjelang keesokannya. Ketika hari sudah menjelang sore dan Bandung diguyur hujan deras, Sisi dan Memi sedang duduk-duduk santai di ruang tengah rumah mereka sambil menonton acara televisi. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan di pintu depan membuyarkan konsentrasi keduanya yang sedang asik menonton. Sisi berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Ternyata seorang laki-laki muda berdiri di balik pintu sambil tersenyum. Hai, aku Sisi, anak dari Ibu Lucy. Ada perlu apa ya? Ucap Sisi sambil menyambut tamunya dengan ramah.
Halo, kenalkan aku Bri, salah seorang mahasiswa yang akan kos di rumah ini. Oh, Mas skripsinya udah sampai mana? Pertanyaan Sisi membuyarkan lamunanku bahkan merusak ketenangan hati yang sebenarnya sedang tidak memikirkan perkembangan skripsi dengan kemajuan yang hanya berjalan di tempat. Masih di bab 4. Semoga bisa terkejar ya pada semester ini supaya bisa sidang tahun ini juga. Saat itu, sudah semester kedua tahun 2009. Aku memang sudah waktunya menyelesaikan kuliah, sudah saatnya untuk melanjutkan hidup ke tahap berikutnya. Mengingat sudah terlalu lama perkuliahanku berlangsung, ibu dan bapak di rumah juga sudah beberapa kali menanyakan hal yang sama, kapan lulus, kapan pulang, dan pertanyaan lain yang terkadang menjadi beban. Walaupun menjadi motivasiku juga untuk secepatnya menyelesaikan kuliah. Nanti kalau sudah wisuda, Mas Bri rencananya akan tetap tinggal di Bandung atau pulang ke kampung halaman? Sekali lagi, Sisi melontarkan pertanyaan yang sebenarnya berat untuk dijawab karena aku belum tahu bagaimana setelah lulus nantinya. Mungkin akan pulang kampung dulu deh sih, refreshing sambil mikirin yang akan dilakukan ke depan nanti. Terus nanti pergi dari rumah ini dong. Ya, sepertinya harus begitu sih. Memangnya kenapa sih? Takut aku tinggal ya. Nah itu dia tuh yang aku gak suka. Rumah ini akan beda banget deh tanpa Mas Bri. Percakapan yang terjadi di depan televisi itu mengingatkanku akan hubungan di antara kami. Ya, seluruh penghuni di rumah sudah menjadi teman yang sangat dekat. Aku sangat nyaman berada di tengah-tengah mereka yang menemaniku dalam suka maupun duka selama hampir 2 tahun terakhir ini. Kehidupanku dan teman-teman di rumah ini sangat menyenangkan dan menjadi salah satu episode terbaik yang pernah terjadi di dalam hidup, termasuk pertemanan kami dengan Teteh. Tidak bisa dipungkiri, kami juga menjalani kehidupan bersama Teteh. Berikut misteri dan kengerian yang menyertainya. Teteh selalu hadir dengan caranya sendiri dan selalu mengajak berkomunikasi dengan caranya sendiri. Mau tidak mau, kami harus dapat beradaptasi dengan keberadaannya. Seiring waktu berjalan, kami pun akhirnya dapat beradaptasi dengan Teteh. Selesai. Wow, luar biasa. Jadi begitu ya di awalnya ya bagaimana keluarga Sisi dan Mimi membeli rumah Teteh. Waduh, jadi memang kayak udah jodoh tuh. Dan atau Teteh yang bikin ya. Jadi saat itu Sisi dan Mimi udah serak sama rumah yang habis dilihatnya, tiba-tiba motornya mogok tuh di dekat rumah Teteh. Nah, di situ Teteh datang. Mau lihat-lihat rumah ya, lihat-lihat aja nih rumah mau dijual. Waduh, jadi calo juga nih Teteh. Overall asli keren banget di sini bagaimana akhirnya jadi jodoh, dan saya salut banget sama Mimi dan Sesi. Bagaimana kedua perempuan ini bertahan di situ. Tadinya kan kita pikir oh mungkin Mimi dan Sesi nggak pernah diteror, ternyata dari awal juga udah diteror. Tapi di sini Mimi dan Sesi meyakinkan diri bahwasanya mereka sudah menentukan rumah itu untuk dibeli oleh keluarganya, mau nggak mau dia harus kuat. Salut banget. Saya aja belum tentu kuat loh tinggal kalau udah begitu ya. Jadi memang Sisi dan Mimi ini luar biasa, tipe-tipe cewek perantau yang kuat mentalnya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Bang Bri atas kisahnya yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur kita semua. Buat para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.